Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto, dan di video kali ini kita akan membahas soal Kava sesuai dengan requestan dari Bang Panji Surya. Kava hari ini diperdagangkan di kisaran harga Rp10.600. Marketnya sedikit naik ya, 1%. Jadi Kava ini apa? Kava ini merupakan sebuah utilitas and native token governance ya yang diciptakan dari ekosistem decentralized finance dari Kava yang terkenal karena pinjamannya, teman-teman. Kava mengizinkan pengguna untuk mencetak USDX, stablecoin milik ekosistem Kava yang menjaminkan aset kripto lainnya. Jadi kalau teman-teman misalkan suka simpan pinjam, ya kan, Kava ini adalah salah satu platform DeFi yang memungkinkan teman-teman itu bisa melakukan pinjaman koin. Jadi karena dia DeFi, tentu saja ada layanan apa namanya layanan keuangannya ya, mirip seperti perbankan gitu teman-teman. Kalau kalian masuk ke website resminya Kava, yang ini ya, kava.io teman-teman, di menu pojok kanan atas itu ada launch app. Kita coba untuk klik. Nah, kalau teman-teman klik di menu launch app ini, teman-teman bisa untuk mengkoneksikan wallet kalian yang pertama. Bisa klik yang supply to lend. Nah, ini teman-teman harus koneksikan dia dengan MetaMask. Ini aku coba nih koneksikan, teman-teman. Nah, fungsi dari Kava ini buat apa? Buat simpan pinjam seperti yang aku bilang. Kalau teman-teman butuh dana, eh, yang penting jangan dana buat konsumtif ya. Jangan cari pinjol juga, teman-teman. Tapi kita bisa menggunakan Kava ini. Tapi biasanya kalau kita minjem di layanan DeFi, itu biasanya kita membutuhkan deposit juga, teman-teman. Jadi jaminan yang kita lakukan itu adalah kita harus menjaminkan aset kita, baru kita bisa minjam. Unik ya, jaminannya sekian persen, nah yang bisa dipinjam sekian persen juga, teman-teman. Ini aku lupa-lupaan passwordnya bener apa enggak ya. Kita coba unlock. Nah, jadi intinya adalah ini adalah sebuah platform simpan pinjam. Apakah banyak yang pakai? Kalau kita lihat sih terkenal ya. Mereka Kava ini cukup terkenal sebagai salah satu apa namanya, penyedia layanan simpan pinjam yang tentunya eh, terpercaya, teman-teman. Kava dah ada dari kapan? Dari di awal listing di Binance saja dia udah ada di 2019. Jadi bisa dibilang sangat-sangat senior project ini, dan sampai sekarang dia masih terbilang aktif, teman-teman. Ini aku lagi coba koneksikan dia sama MetaMask sih, tapi masih loading ya. Kita akan bahas dari Twitternya dulu nih. Kava sendiri termasuk aktif di Twitter. Mereka ada banyak program engagement ya. Ya mereka kayak memberikan edukasi kepada para followersnya, apa yang mereka sedang kerjakan saat ini, proyek-proyek apa yang terhubung, seperti ada dari Ketanic Finance, ini dia terhubung langsung sama Kava ya, dalam menyediakan likuiditas. Kemudian juga ini ada HOF, nama koin baru teman-teman yang bergerak di Kava Chain, dia juga kurang lebih sama, proyek-proyek berbasiskan dengan likuiditas. Jadi Kava ini di blockchainnya dia bisa menghubungkan banyak sekali layanan DeFi, teman-teman. Jadi projectnya dia itu spesialisasinya dia adalah di market DeFi. Udah connect belum ya? Nah, ini udah connect kayaknya nih, teman-teman. Nah, di sini kita bisa nih untuk melakukan apakah ini melakukan layanan, mungkin ini staking ya, support aset. Oh, kita harus staking dulu nih aset yang kita lakukan. Nanti aset tersebut kalau sudah di staking, nah kemudian itu adalah ibaratnya sebagai deposit. Kalau kita udah deposit, baru kita bisa melakukan pinjaman untuk koin-koinnya. Yang terkenal sih banyak orang yang giniin, yang pinjam berupa USDT. Kita juga bisa mendapatkan Kava, Atom, kemudian apa lagi nih? Ini koin-koin peg ya, yang lain ada BUSD juga, BNB, BTC, BTCB namanya, terus XRPB, AKT, Hard, Osmosis, dan lain-lain, teman-teman. Kava ngasih APY tinggi banget ya, 25%, guys. USDT-nya juga gede banget APY-nya, 23,65%. Sangat-sangat besar. Nah, karena saya nggak punya gini ya di walletnya, jadi nggak bisa, teman-teman. Jadi kita bisa earning nih dengan melakukan staking di layanan ini. Kalau kita mau dapetin cuan. Ya itu kurang lebih progres atau project daripada Kava sementara ini, teman-teman. Kalau kita langsung masuk ke
bagian websitenya balik ya, kita scroll ke bawah. Dia ini landing Web3 yang growth di sekitar 125 aset di apps, teman-teman. Di apps-nya jadi udah banyak terkoneksi sama di apps yang lain. Kava punya kelebihan. Yang pertama, dia kompatibel sama Ethereum, virtual machine, sama Cosmos. Jadi dia interoperable, jadi bisa dioperasikan di banyak blockchain ya, karena dia udah join sama Cosmos, yang mana Cosmos ini tujuannya memang untuk menjembatani supaya bisa berkomunikasi dengan banyak blockchain, terhubung dengan banyak blockchain. Sementara Ethereum Virtual Machine ini berfungsi sebagai skalabilitas mereka, yang tentunya di dalamnya ada environment ataupun komunitas ataupun project-project lain di apps lain yang tentunya bisa terkoneksi sama Kava. Jadi bisa dibilang ekosistem Kava cukup bagus lah, terbilang bagus lah untuk saat ini. Project-project yang mereka kerjakan ya itu tadi ada Bridge Deep Dive, kemudian ada Cosmos, Find Missing Piece to Ecosystem Growth, kemudian juga Kava kompatibel sama Ethereum Virtual Machine, dan masih banyak lagi project-project yang mereka sedang kerjakan. Lalu gimana untuk price action-nya? Wah, Kava ini turun ya lumayan signifikan, teman-teman. Satu hal yang kita belum bahas itu adalah supply. Kava tidak punya maksimum supply. Saya selalu wanti-wanti buat teman-teman yang ada invest di project-project yang punya supply unlimited. Kava ini unlimited. Apalagi kalau kita perhatikan dari jumlah mereka punya staking tadi ya, sampai 25%. Itu menyebabkan inflasi berpeluang terjadi pada project-project ini. Kava udah mencapai supply totalnya, bahkan supply beredarnya adalah supply totalnya. Sama guys. Menandakan apa? Menandakan jumlah Kava ini banyak banget di market. Jadi kalau harganya turun, drop, itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat wajar. Yang namanya project dengan tanpa limit atau unlimited itu bisa menyebabkan inflasi yang sangat signifikan, apalagi APY yang mereka tawarkan sampai 25%. Mereka udah listing di Binance, Kraken, Coinbase, dan lain-lain. Harapan saya sih Kava semoga nanti ada fitur burning yang mereka lakukan, karena kalau jumlah koinnya terlalu banyak dan tidak diawasi peredarannya sampai terlalu banyak kayak gini, menyebabkan harga koinnya memang bisa anjlok. Dari volume perdagangannya turun hari ini 51%, teman-teman. Nah, kita akan bahas untuk chartnya. Kava balik lagi turun seperti harganya sebelumnya di tahun 2020, 2019 kemarin. Harga Kava ada di kisaran 0,6 dolar, dan sekarang posisi market agak cenderung bearish, teman-teman. Bitcoin tadi siang ya, sorry, tadi ya kemarin lah teman-teman, itu mengalami sedikit kenaikan, tapi dari Kava sendiri justru mengalami penurunan, teman-teman. Ada penurunan yang terjadi, dan kenaikan yang terjadi pun tidak ditunjang sama volume perdagangan yang bagus. Dari saya sih melihat Kava secara koin, secara token, karena supply-nya terlalu banyak, itu yang menjadi masalah buat mereka. Padahal secara fundamental Kava bagus, teman-teman. Untuk posisinya sekarang dia berada di level jenuh jual, dan RSI-nya udah di bawah. Ekspektasi kita adalah kembali pergerakan Kava mampu menguat balik ya, at least dia bisa naik sampai kisaran 1,1 dolar. Semoga bisa balik lagi, karena dia overall masih bergerak sideways aja, teman-teman. Selama Kava masih belum jebol level 0,5 ini, trennya masih akan tetap tektokan naik. Ya, semoga nggak sampai jebol, karena kalau drop lagi, itu bisa menjadi sentimen yang negatif sekali untuk Kava pergerakan ke depannya. Targetnya mungkin bisa ke 0,3 dolar. Jadi, harus hati-hati untuk hari ini, dan juga ke depannya. Itu aja pembahasan saya soal Kava, semoga bisa bermanfaat. Kalau teman-teman ada pertanyaan lain, ada kewenangan buat dibahas, boleh langsung tulis di kolom komentar. That's it guys. Akhir kata saya Andre, makasih.